Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk boleh datang kembali kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Kita angkat satu pujian, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan.
Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang 4. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Biarlah nas pembimbing pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu masuk dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya, Engkau Allah yang menciptakan kami sebagai manusia. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, terlebih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, baik melalui ucapan, perbuatan, hati, pikiran kami yang selalu menyakiti Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Dan kami pada pagi hari ini mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau hadir di ruangan ini, bahkan Engkau hadir di setiap hati kami, sehingga yang ada pada ruangan hati kami dan ruangan ini biarlah hanya Roh Kudus sendiri, dan biarlah ibadah pada pagi hari ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Dan jikalau ada kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengalihkan ibadah pada pagi hari ini, kami bersama-sama bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah pada pagi hari ini, awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya nanti, hanya dalam pimpinan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah pengampunan kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk merespon nas pembimbing pada pagi hari ini, mari kita pujikan pujian Kami Rendahkan Diri.
Bacaan bertanggapan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 6 sampai ke 13. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 103 ayat 1 ayat 6 sampai yang ke-13. Judul perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Pada sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian dasarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. seperti Bapa sayang anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk merespon bacaan bertanggapan pada pagi hari ini, mari kita pujikan pujian seperti Bapa sayang. Bersatu
kesaksian dari keluarga Ibu Wasi juga Bu Sunar. Kiranya kesaksian ini pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Karena kita wajib bersyukur kepada Tuhan, sebab rencana Tuhan indah bagi kita semua. Amin. Mungkin masih ada lagi. Kalau belum ada, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Akan tetapi sebelumnya, marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan satu pujian. Firman-Mu berkata,
karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan di dalam ibadah minggu. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh bersama-sama diberkati dalam setiap ibadah yang kami ikuti pada pagi ini Tuhan. Sehingga kami pulang dengan penuh sukacita oleh karena berkat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima berkat Tuhan melalui firman. Mari urapi mulut bibir hamba yang akan menyampaikan dan semua jemaat yang akan mendengarkannya. Sehingga kami boleh bersama-sama mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui firman, berbicaralah kepada kami, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Bahkan melalui firman juga Tuhan boleh menguatkan kami. Dan dalam iman percaya kami kepada Tuhan, iman kami terus bertumbuh oleh karena pendengaran kami akan firman. Mari berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Semuanya sehat? Amin, amin ya. Semua dalam keadaan sehat berkat perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya hingga sampai detik ini. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, mohon satu orang untuk membacakannya bagi kita semua, atau dua orang bergantian membacakan bagi kita sekalian. Saya persilakan. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan
dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. 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 Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita sampai di tema membangun komunitas sejati. Kalau minggu lalu kita bersama-sama diingatkan bagaimana pelayanan yang menjadi kesaksiannya, pelayanan yang menjadi kesaksian di dalam setiap apa yang kita lakukan untuk Kristus harus dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, oleh karena itu bersekutu semua orang, juga kalau duduk berkumpul itu disebut bersekutu. Lalu apa bedanya persekutuan mereka dengan persekutuan Kristen? Di situ dikatakan jikalau kamu saling mengasihi, maka kamu akan disebut sebagai murid. Jadi di dalam pelayanan untuk menjadi kesaksian salah satunya adalah kita mengasihi saudara-saudara seiman kita maupun mengasihi sesama kita yang bukan seiman dengan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats pembimbing pada pagi ini dikatakan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini adalah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau gereja di Filipi, sepertinya tanpa masalah. Sepertinya komunitas ini tanpa masalah. Sepertinya komunitas ini tanpa persoalan. Sehingga mereka benar-benar dikatakan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kalau kita melihat apa yang telah dilakukan Paulus, sepertinya Paulus berhasil membangun sebuah komunitas yang benar, komunitas sejati di dalam setiap jemaat atau gereja yang dia datangi dan dia layani, bahkan dia rintis. Jadi kalau kita melihat begitu banyak jemaat-jemaat di surat-surat yang ditulis oleh Paulus adalah hasil dari dia merintis semua jemaat yang ada untuk mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di dalam keinginan Paulus memang dia menginginkan adanya kesatuan dari jemaat atau gereja. Dia sangat ingin bahwa jemaat yang dia layani, jemaat yang dia rintis itu selalu ada kesatuan hati, satu tujuan, satu visi dan misi ya. Kita lihat di visi dan misi kita. Tetapi ternyata di dalam kenyataannya jemaat atau gereja di Filipi itu mengalami perpecahan. Nah, ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 2. Filipi pasal 4 ayat 2 ini ada indikasi bahwa mereka mengalami keterpisahan atau perpecahan tadi. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi dia menasehati Eudia, dia juga menasehati Sintike supaya bersama-sama sepikir di dalam Tuhan. Kalau sudah menyebut begini kan berarti ada indikasi bahwa mereka sempat mengalami tidak sehati, sepikir di dalam Tuhan, atau artinya ada perbedaan, ada perselisihan di antara mereka. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ada perselisihan, ada perpecahan di antara mereka di dalam tubuh jemaat Filipi pada waktu itu. Walaupun sebenarnya baik jemaat atau gereja itu
bagus. Jadi Filipi ini jemaat yang baik, jemaat yang bagus. Terlihat dari puji-pujian Paulus yang Paulus sampaikan kepada mereka. Di Filipi pasal 1 ayat 5, Filipi pasal 4 ayat 10, Filipi pasal 4 ayat 14 sampai ayat 18. Nah, di sini saya baca bagi kita ayat 1 pasal 1 ayat 5 dan pasal 4 ayat 10 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi mereka dapat pujian begitu tetap tekun dan setia di dalam pemberitaan Injil dari hari pertama jemaat itu diletakkan sampai saat ini, kata Paulus. Di pasal 4 ayat 10 mereka juga mendapatkan pujian dari Paulus. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi mulai bertumbuh kembali. Kalau pada waktu itu belum mengalami pertumbuhan yang baik dan signifikan, dia memuji bahwa hari demi hari jemaat Filipi mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah, itu menjadi kerinduan di setiap gereja ataupun jemaat, juga di gereja Kristen Kalam Kudus Boro, bahwa jemaatnya itu terus bertumbuh imannya kepada Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa secara rohani. Jadi bagaimanapun juga Filipi bukan gereja atau jemaat yang sempurna ya. Tadi ada puji-pujian, tapi juga di dalamnya ada perpecahan. Jadi tidak ada gereja atau jemaat yang sempurna, itu tidak ada. Tidak ada. Sempurna hanya miliknya Tuhan. Di satu sisi jemaat sangat bagus, sehati sepikir dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, tapi di satu sisi ada ketidaksehatian di antara mereka. Nah, William Barclay dia katakan begini, bahaya yang mengancam gereja Filipi itu adalah perpecahan. Dalam arti tertentu, ini adalah bahaya bagi semua gereja yang sehat. Garis bawahi, semua gereja yang sehat. Bahaya yang mengancam gereja Filipi adalah perpecahan. Dalam arti tertentu, ini adalah bahaya bagi semua gereja yang sehat. Kalau orang-orang bersungguh-sungguh dan kepercayaan mereka betul-betul penting atau berarti bagi mereka, maka mereka akan condong untuk bertengkar satu dengan yang lain. Garis bawahi, bertengkar satu dengan yang lain. Condong bertengkar satu dengan yang lain. Makin besar semangat mereka, makin besar bahaya bahwa mereka akan bertengkar. Jadi William Barclay mau menyampaikan bahwa gereja yang sehat sebenarnya adalah gereja yang dimana di dalamnya diisi dengan adanya perbedaan pendapat, adanya pertengkaran. Karena apa? Karena jemaat bersemangat bersama-sama untuk terus menuju kepada pertumbuhan iman yang sejati, atau jemaat sedang membangun sebuah komunitas yang benar, yang sejati, yang ada di dalam Tuhan, yang percaya dalam Tuhan. Nah, mengapa demikian? Masa sih harusnya kan gereja atau jemaat yang sehat itu kan tidak ada pertengkaran, Pak. Gereja atau jemaat yang sehat kan harusnya adem, Pak. Tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian satu dengan yang, tidak ada iri hati satu dengan yang lain, Pak. Itulah gereja yang sehat. Masa harus dikatakan bertengkar dulu baru disebut sebagai gereja yang sehat? Dari sini kita bisa belajar bahwa suatu gereja atau jemaat yang pecah itu belum membuktikan atau tidak membuktikan bahwa gereja itu atau jemaat tersebut adalah jemaat yang jelek atau tidak bagus. Tidak sama sekali. Jadi kita jangan berpikir ketika melihat ada perpecahan, oh itu jelek banget, oh itu mungkin karena
karena gembalanya, oh itu mungkin karena pengurusnya, oh itu mungkin karena tua-tuanya itu, sehingga terjadi kerusuhan, bertengkar terus. Lalu kita berkata bahwa itu gereja itu. Belum tentu. Di sini kita diajak oleh Paulus supaya jangan sampai juga kita terlalu cepat menganggap jemaat atau gereja yang mengalami perpecahan itu adalah gereja yang menunjukkan keroposnya iman percaya mereka. Tentu tidak. Tapi di sini mau dikatakan bahwa karena perpecahan itu bisa jadi atau mungkin menunjukkan semangat mereka yang hebat di dalam pelayanan, di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Sebaliknya jangan juga terlalu cepat memuji gereja yang tidak pecah atau tidak ada perselisihan. Itu mungkin menunjukkan kesuaman atau ketidakpedulian jemaat terhadap sesamanya. Nah, salah satu contoh, ketika ada yang melayani dengan tidak sungguh-sungguh ya, melayani dengan main-main, kemudian Bapak Ibu dan jemaat dan saya yang melihat, apakah kita biarkan saja? Itu urusannya dengan Tuhan. Biarkan saja. Itu urusannya. Itu jemaat yang suam-suam, yang memang tidak peduli. Kamu mau benar, kamu mau salah, terserah kamu. Atau ketika kita melihat ada jemaat yang melakukan dosa atau kesalahan, kalau kita bilang, biarkan saja. Kita tidak usah tegur. Karena apa? Karena kita mau supaya aman. Ya udah diam. Kita tidak perlu menegur. Karena kalau tegur nanti bertengkar. Kalau tegur nanti pasti dia tidak terima. Ya. Contoh yang paling dekat aja kan ketika kita tadi membaca Mazmur. Membaca Mazmur, kalau kita pegang Alkitab itu ada kata orang Israel, pada orang Israel ya. Itu ada satu huruf saja yang kurang. Orang Israel tidak ada. Ya. Nah kalau saya bilang Spanish, tolong yang itu kata orang itu tidak ada, pakai Alkitab apa? Bahasa. Terjemahan dari mana? Nah kalau saya mau diam, saya tahu nanti Mbak Anies itu marah sama saya kalau saya tegur. Jadi biar aja lah, saya diam saja. Tapi saya harus tegur walaupun dia marah. Bertengkar tidak apa-apa, tapi saya harus tegur. Nanti kemudian dia nggak datang gereja, tidak apa-apa. Karena kita sedang lagi terus mau bertumbuh dengan baik dan benar di dalam Tuhan. Jadi ketika melihat ada yang bertengkar, ada yang berpecah, tidak membuktikan bahwa itu tidak sehat. Justru tadi katakan jemaat sedang semangat untuk mau bertumbuh. Pas ini jangan ini. Masih bilang Pak Marcel ini sok tahu aja ya. Atau ketika Bapak Ibu tidak datang ibadah, kalau saya WA, kalau Bapak Ibu tidak ibadah, baru satu kali aja Pak Marcel sudah tanya. Iya kan? Baru satu kali aja Pak Marcel sudah tanya. Saya nanya bukan karena saya ingin memarahi atau mencari kesalahan, tapi saya peduli. Kenapa tidak datang ibadah? Oh sakit Pak, badan. Oh iya, semoga cepat sembuh ya Pak Ibu. Sejauh itu kan tidak mungkin saya bilang oh iya sakit terus ya Bu ya, jangan datang kalian. Tidak mungkin saya jawab begitu toh. Tapi saya harus tanya, kalau tidak datang mengapa tidak datang? Nah ini kalau bertanya begitu lalu ada yang tidak terima ya pasti bertengkar. Tapi tidak apa-apa. Itu membuktikan bahwa kita sedang sehat, sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah ayat 2 dikatakan di dalam ayat 2 Paulus menginginkan kesatuan di dalam gereja Filipi. Paulus bersukacita kalau gereja Filipi bisa bersatu. Nah, orang Kristen juga seharusnya yang sejati harusnya menjadi pembawa damai atau menjadi pembawa berita Injil kepada semua orang ya di dalam Matius 5 ayat 9 pembawa damai. Sehingga seharusnya selalu senang kalau dalam gereja itu bisa bersatu. Jadi harusnya kita bersukacita, berbahagia kalau gereja jemaat bisa bersatu bersama-sama melayani Tuhan. Itu juga kerinduan Paulus.
di dalam jemaat Filipi. Juga pasti menjadi kerinduan kita yang ada di jemaat GKK Boro ini. Kita pasti ingin bersatu, bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita. Ya. Indah sekali ya. Kalau anak semua main musik baru kita nyanyi bersama, atau anak semua main musik baru kita memimpin pujian, keluarga semua begitu indah. Siapa yang tidak mau itu? Semua pasti menginginkan hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anehnya ada orang-orang Kristen tertentu yang senang kalau melihat jemaat atau gereja itu pecah. Kecuali khususnya kalau gereja saingan kita tetangga, biar dia pecah itu ya. Biar dia amburadul karena dia saingan kita di desa ini. Biarkan dia pecah. Banyak juga dari kita orang-orang Kristen yang bersuka cita ketika melihat gereja-gereja yang lain juga berpecah. Bahkan ada juga orang Kristen yang hanya menyebarkan gosip, fitnah sehingga memecahkan persatuan jemaat atau gereja. Menyebarkan gosip itu kan tidak perlu besar-besar, kan? Tidak perlu sebuah peristiwa yang wah ya. Orang ngomong A, kita pergi lapor B aja sudah bisa pecah. Ya, orang bilang B, kita bilang A saja sudah bisa pecah. Sehingga memang jangan sampai kita mengada-ada di dalam kita berbicara, karena bisa membuat satu dengan yang lain tidak damai. Padahal kita harus membawa damai, karena kita sedang terus menuju kepada komunitas yang sejati dan benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen begitu ya, bertobat, minta ampun sama Tuhan, mulutku ini camkanku ya Tuhan, kalau ada orang mengatakan saya pergi cerita B ya. Kita bisa kenapa kita nggak sadar kalau kita lagi memanipulasi kata-kata orang. Seharusnya sadar. Ada takut sama Tuhan, harusnya ada rasa takut itu. Ya Allah, aku sudah ngomong aku sudah menipu orang yang tadi kata ceritanya lain, aku cerita lain. Harusnya memang begitu. Tapi banyak orang Kristen yang pura-pura tidak sadar. Nah, ini yang pura-pura tidak sadar nih, ayo bertobat ya. Ayo bertobat. Nah, lalu bagaimana cara bersatu untuk membangun komunitas yang sejati? Paulus menjawabnya di dalam tulisan yang tadi kita baca. Tulisannya di Alkitab yang tadi dikatakan. Yang pertama adalah tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Kalau di NIV dikatakan jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Jadi bagaimana cara bersatu untuk membangun komunitas? Maka kita jangan cari kepentingan sendiri atau jangan egois. Jangan juga mau menerima puji-pujian yang sia-sia. Kalau kita dipuji, jangan langsung cepat berbangga. Kita ingat kisah waktu kita lagi pergi ini pembinaannya di Samen itu, dipuji dan dibully itu beda-beda tipis itu ya. Ada Pak Kris, ada Pak Anies yang ikut, Bu Arul, dipuji dan dibully itu kan beda-beda tipis. Jadi kalau kita dipuji ya sudah, jangan kita berbangga ya, jangan kita berbangga ya, karena beliau lagi semangat-semangatnya berbicara, artinya Boro jadi sasaran terus, Boro jadi saya sempat tidak terima, tapi ya puji Tuhan kalau ada yang melihat demikian. Kemudian adanya keinginan untuk meninggikan diri sendiri selalu menyebabkan persaingan. Kalau mau meninggikan diri ada persaingan, dan persaingan selalu menimbulkan ketidaksenangan atau permusuhan. Karena itu mari kita renungkan apakah dalam diri kita ini ada rasa egoisme atau keinginan untuk menonjol atau menyombongkan diri. Kalau ada, berubah, bertobat sebelum itu itu menyebabkan pecahnya gereja.
Jadi egoisme, kalau kita semangat, oke, tapi jangan sampai semangat kita sampai menuju kepada egoisme. Ya, artinya kita hanya mementingkan diri sendiri, kemudian kita menyombongkan atau menunjukkan ini aku loh bisa, yang lain itu nggak bisa. Hanya aku saja yang bisa. Hanya aku nomor satu. Kejam, Indo. Kejam apa ya? Hanya aku. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Jangan sampai itu terjadi. Ayat 3b, yang kedua ayat 3b. Rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Untuk kita bersatu membangun komunitas yang sejati. LAI bilang lebih utama. New American Standard Bible bilang lebih penting. King James dan NIV yang lain itu dikatakan lebih baik. Jadi rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik, lebih penting dari kita. Itu yang kedua. Kalau kita berusaha untuk bersatu, maka kita akan berusaha untuk mendekat satu sama lain. Ya, kalau mau bersatu memang harus dekat, harus kenal, harus ada persekutuan, pertemuan, perkumpulan. Siapa di sini yang kalau ketemu Pak Masyur itu menghindar? Ya, Pak Masyur menghindar. Nanti dia tanya sana, tanya sini. Aku bingung jawab, apalagi kalau aku nggak datang ibadah. Jadi aku nggak mau menghindar. Seharusnya dekat aja. Kalau ditegur, senang. Oh iya, Pak Masyur lebih perhatian sama saya ditegur terus. Iya, saya harus mengingatkan. Ya, usulnya selalu mengingatkan. Jadi jangan jauh-jauh, dekat-dekat. Selalu saya bilang kalau doa dekat-dekat. Biar ketularan. Kalau salah bisa langsung diingatkan. Karena kalau kita mau bersatu kan harus dekat kita. Tapi kalau dekat bisa membuat kita makin melihat kekurangan, kejelekan orang, saudara seiman kita. Sehingga itu bisa menyebabkan kita ini makin tidak senang kepada mereka. Nah, seharusnya semakin dekat itu kan semakin mengingatkan. Tapi memang dalam keadaan, dalam kenyataannya kita semakin dekat, semakin kita melihat kekurangan. Benar, tidak ada salah. Kalau Bapak Ibu semakin dekat dengan kami itu semakin banyak kekurangan Bapak Ibu lihat. Ya. Semakin banyak kelemahan-kelemahan yang Bapak Ibu lihat. Karena Bapak Ibu jarang dekat aja, jadi tidak lihat kekurangan dan kelemahan kami sebagai rohaniawan. Banyak banget. Tapi jangan sampai itu lalu membuat kita menyerang saudara seiman kita. Jadi semakin dekat itu di dalam ayat 3b ini penting sekali. Kita harus menganggap saudara seiman kita lebih baik dari diri kita. Jadi dekat itu lalu kita pakai ayat 3b, Filipi 2 ayat 3b. Dia lebih baik dari saya. Dia lebih penting dari saya. Sehingga ketika kita memakai kata-kata tersebut, kita tidak punya kesempatan untuk kita menyombongkan diri, meninggikan hati kita, sehingga terang kamu ini banyak banget kejelekan dan kekurangan. Kita tidak akan punya kesempatan itu. Karena apa? Kita jumpa, kita dekat, kita menganggap kita saudara seiman kita lebih baik, lebih penting dari diri kita. Ini tidak berarti bahwa mereka harus menganggap saudara-saudara kita lebih baik dari dalam segala hal, tidak ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu, ketika kita ada berdekat, ketika kita ada bersekutu, ketika kita ada bersama-sama melayani Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa menganggap saudara seiman kita lebih baik dari diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Menyoroti kejelekan diri sendiri. Saya banyak kekurangan. Saya banyak kelemahan. Saya adalah orang yang berdosa. Menyoroti kejelekan diri sendiri. Jangan menyoroti kejelekan orang lain ketika kita berada bersama-sama dengan dia. Kalau kita menyoroti kejelekannya, maka tadi kita tidak mengalami kerendahan hati dalam pertumbuhan. Di mana kita justru mengalami kesombongan karena kita melihat menyoroti kejelekan saudara seiman kita. Yang kedua, menyoroti kebaikan orang lain. Jadi seburuk-buruknya di dalam cara berlakunya, dia pasti ada
sisi baiknya. Kita lihat yang terbaik dari dirinya. Supaya kita bisa bersama-sama terus dekat dan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian menyoroti karunia saudara seiman kita yang tidak kita punya yang lebih hebat ya. Kita berikan aplaus. Bahkan kalau kita mau mengikuti, saya mau tiru dia karena dia kok bisa main musik, saya tidak bisa. Kalau bisa kita hal yang positif, kenapa tidak? Supaya kita bersama-sama dapat melayani Tuhan. Jangan sampai itu menjadi persaingan. Nah, dari persaingan kan bisa menimbulkan perselisihan atau kemudian menjadi permusuhan karena kita mau bersaing. Saya harus lebih hebat dari dia. Keluargaku harus lebih hebat dari keluarganya. Akhirnya kita bersaing satu dengan yang lain. Bukannya menuju kepada membangun komunitas yang sejati, justru kita malah amburadul di dalam kita sedang membentuk komunitas sejati sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, ini yang harus kita lakukan. Kemudian ayatnya yang keempat, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain untuk cara bersatu membangun komunitas. Jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kalau LAI bilang kepentingan, sama juga versi bahasa Inggris bilang kepentingan, hanya King James bilang hal-hal. Jadi memperhatikan kepentingan, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Bisa digeser. Oke. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita hanya memperhatikan kerohanian kita sendiri? Sudah yang penting aku ibadah, aku bersateduh, aku doa pagi, aku melayani, itu sudah. Yang lain aku sudah tidak mau mikir. Apakah kita hanya memikirkan kerohanian kita sendiri? Yang kedua, apakah kita juga memperhatikan kerohanian dari saudara-saudara kita? Memperhatikan itu bukan berarti mencari kejelekan, yang tidak ya. Dan saya katakan kalau kenapa tidak datang ibadah, itu bukan sedang mencari kejelekan, tapi kita memperhatikan. Karena kita juga rindu saudara kita juga ikut ibadah bersama-sama dengan kita agar imannya juga bertumbuh. Kemudian apakah kita prihatin kalau melihat ada jemaat yang bolos kebaktian dan jatuh dalam dosa, tidak mau datang dalam pemahaman Alkitab, apakah kita prihatin atau tidak? Prihatin dengan melihat kejelekan itu. Kalau kita prihatin maka ingatkan. Kalau dia ada berbuat dosa, ingatkan supaya jangan sampai dia terus terjerumus di dalam dosa dan perbuatan yang dia buat setiap waktu, padahal kita tahu bahwa itu salah, tetapi kita tidak prihatin dan menegur. Kita harus beri waktu untuk mengingatkan. Baik kalau tidak datang ibadah, baik kalau tidak datang PA atau kebaktian kategori yang lainnya. Dan apakah kita mendoakan mereka dan berusaha menasehati? Nah, ini yang paling penting ya kalau kita menasehati, karena tidak semua orang gampang untuk mau dinasehati atau mau mendengarkan nasihat. Kalau siapa menasehati aku, anak kecil, usia kita beda dengan kita, atau kamu siapa, kamu juga punya banyak dosa menasehati. Kalau kita sudah membentengi dengan hal yang demikian, maka nasihat apapun itu tidak akan bisa masuk di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut melayani dalam gereja, maka kita tidak bisa santai seperti jemaat biasa. Nah, Bapak Ibu ini semua pelayanan yang melayani dalam gereja juga. Jadi tidak bisa santai seperti jemaat biasa. Apakah hal itu menjadi beban yang memberatkan kita? Memberatkan bagi kita punya. Ingat bahwa kita harus melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan jemaat atau gereja yang lainnya. Dan semua ini jelas menuntut pengorbanan diri dari kita. Jadi kalau kita yang pelayanan,
maka kita bukan seperti jemaat biasa. Kalau kita yang pengurus juga, kita bukan seperti jemaat biasa. Ada pengorbanan. Datang lebih awal, pulang lebih lambat. Begitu ya pasti dia. Datang lebih awal, pulang lebih lambat. Karena harus menghitung segala sesuatu, semua beres baru melihat baru pulang. Itu pelayan, mengurus yang ada. Harus benar-benar mengorbankan. Kalau tidak bisa punya waktu berarti korbankan tenaga. Kalau tidak punya tenaga berarti korbankan harta benda. Bisa membantu bawanya urat-urat ya, nanti ya, bawa kerupuk ya, tidak apa-apa. Itu sama-sama bersatu hati untuk mengadakan perjamuan kasih. Harus ada yang dikorbankan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di yang terakhir ayat 5, meneladani Yesus. Ya. Jadi kalau kita sudah bilang meneladani Yesus, ya sudah bilang Tuhan itu sempurna. Bagaimana saya meneladaninya? Dia itu sempurna sekali. Nah, di sini bagaimana kita meneladaninya? Di ayat 5 dikatakan kita hanya bisa sehati, sepikir dan seperasaan dengan Yesus kalau kita banyak bersekutu dengan Dia. Jadi mau menjadikan Yesus teladan, maka kalau kita mau sehati dengan Tuhan, sepikir dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan, maka kita harus punya banyak waktu dengan Dia. Artinya bersekutu. Bersekutu itu beda dengan berdoa loh ya. Kalau berdoa ini kan paling banyak kita minta. Berdoa itu paling banyak itu, Tuhan tolong pekerjaanku ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anakku, Tuhan tolong ya suamiku ya Tuhan, istriku. Itu kan kita minta. Dan kalau bersatu teduh kita biarkan Tuhan bicara dengan kita. Duduk diam dan berikan waktu Tuhan bicara dengan kita. Kalau Tuhan sudah dengar kita minta-minta, apa yang ada di dalam pergumulan hidup kita, maka kita harus punya waktu untuk dengarkan Tuhan. Nah, kita biasanya salah proses di sini. Sudah satu itu sudah tadi sudah berdoa, sudah mengawali dengan doa, aktivitas itu. Dengar suara Tuhan, Tuhan ngomong apa? Apa yang kamu baca? Kalau di renungan harian kita, apa yang kamu baca? Apa yang kamu dapatkan? Apa respon dari apa yang Tuhan sampaikan? Nah, itu memang perlu catatan-catatan pribadi kecil yang kita catat supaya kita bisa tahu. Nah, jangan sampai kita hanya berdoa lalu kita bilang saya sudah saat itu. Tuhan bilang apa? Saya ngomong kamu jalan lihat air di belakang, lagi rebus air. Saya lagi bicara kamu pergi ke belakang lagi masak. Jadi tidak ada waktu, kamu hanya ngomong, tidak berikan saya kesempatan untuk bicara. Kalau Tuhan bicara itulah saat itu. Jadi kalau sehati sepikir dengan Kristus, harus punya banyak waktu dengan Tuhan. Baru punya waktu sendiri dengan Tuhan. Nah, teladani Yesus agar kita dapat membangun komunitas sejati. Jadi teladan yang harus kita lihat ya, walaupun dalam rupa manusia, artinya dia memiliki kerendahan hati. Saya tidak bahas itu lagi. Jadi dikatakan uperkon, kata being, dikatakan dia tidak mengalami perubahan apapun ketika dalam rupa Allah dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tetap juga itu adalah Allah. Dia memiliki dua natur ilahi dan natur kemanusiaannya. Ketika dia menjadi manusia, bukan berarti dia meninggalkan keilahiannya. Karena itu kalau dikatakan bahwa Yesus itu being in the form of God, maka itu berarti bahwa Yesus adalah Allah. Dan ini tak bisa berubah. Tidak bisa sebagian. Tidak bisa dia meninggalkan baru dia turun menjadi manusia. Tapi dua-dua natur dari Kristus itu ada ketika dia hadir di muka bumi sebagai juru selamat kita. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi manusia. Nah, ini dijadikan dasar oleh ajaran yang sesat yang dinamakan teori kenosis. Teori ini mengatakan bahwa anak Allah mengesampingkan sifat ilahi supaya ia menjadi manusia yang terbatas. Dan saya katakan bahwa dia tidak mengesampingkan sifat ilahi. Teori kenosis ini ajaran yang coba memutarbalikkan kebenaran bahwa Yesus itu adalah 100% dari Allah dan juga
manusia. Jadi dikatakan ketika ada di dunia, Yesus mengesampingkan sifat ilahinya, padahal tidak sama sekali. Kemudian di ayat ke-8 dikatakan Yesus merendahkan diri lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya Tuhan setia. Teladan yang dapat kita pelajari, Dia setia sampai kembali kepada Bapa di surga. Kita juga harus setia supaya ketika kita kembali kepada Sang Pencipta Tuhan kita di surga yang mulia, maka seperti Kristus ditinggikan Allah di ayat 9 sampai 11, Allah meninggikan Dia. Di bawah sampai dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lidah mengaku Allah meninggikan oleh karena ketaatan dan kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Jadi ibu bapak, mari kita ikuti teladan Yesus agar bersama-sama kita dapat menciptakan atau terciptanya komunitas yang sejati, yang benar di dalam gereja kita saat ini. Siapa yang tidak ingin terus bertumbuh? Kita semua ingin bertumbuh. Tapi ingat, dalam pertumbuhan pasti ada gesekan, ya. Ada gesekan, jangan sampai kita lalu membenci saudara seiman kita. Kita lalu mendendam, kita lalu memusuhinya. Tapi adanya perbedaan-perbedaan itu justru semakin memperkaya bahwa kita sebenarnya membutuhkan Tuhan agar kita bisa terus dengan penuh semangat mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya sama-sama bergandengan tangan. Jadi di situ dikatakan komunitas yang sejati itu adalah terciptanya komunitas sejati, yaitu rendah hati, seperti Kristus sudah menunjukkan kerendahan hatinya. Tidak egois, Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi rela memberikan dirinya untuk Bapak, Ibu, dan saya mati di atas kayu salib. Rela berkorban demi juga orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kalau di dalam gereja-gereja seperti gereja kami ini, minggu ini sudah masuk minggu sengsara karena hitungannya 7 minggu. Tapi kalau kudus hitungannya 6 minggu. Jadi minggu depan kita akan masuk dalam minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita bisa melihat gambaran bagaimana Yesus menjadi teladan bagi kita. Dalam rupa Allah itu tidak menganggap kesetaraan, Dia rela turun menjadi manusia, rendah serendah-rendahnya agar bisa dapat bersama-sama hidup dengan manusia yang berdosa. Tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, bagi orang-orang yang berdosa dan orang-orang lain. Kalau kita mau menuruti teladan Yesus, maka komunitas sejati bisa tercipta atau terwujud. Rendah hati, tidak boleh egois, rela berkorban. Kemudian kalau kita mau menuruti teladan Yesus, maka gereja akan bisa bersatu, mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, kalau kita mau menuruti teladan Yesus, sama seperti Yesus, kita pun nanti kelak akan ditinggikan oleh Allah. Selalu kami ingatkan bahwa hadiahnya kita orang Kristen itu kekekalan surga. Jadi tidak ada hal yang remeh, temeh yang kita akan hadapi. Tapi memang kita harus menghadapi hal-hal sulit karena hadiahnya itu surga. Maukah kita mengikuti teladan Yesus? Amin. Agar komunitas gereja Kristen Kalam Kudus di Dusun Gunung bisa terwujud menjadi komunitas yang baik, benar, dan sejati di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah oleh karena firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa terkadang kami egois, memikirkan diri kami sendiri. Kami mengabaikan banyak hal yang ada di sekitar kami. Bahkan kami enggan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain ketika ada yang tidak datang ibadah, ketika ada yang melakukan pelanggaran, ketika ada yang tidak mau melayani. Kami enggan untuk mengingatkan, ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sehingga walaupun kami tahu risiko yang akan kami hadapi ketika kami mengingatkan bahwa akan ada timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi pada pagi ini Tuhan, kami mau berkomitmen, kami mau saling mengingatkan Tuhan, karena satu tujuan kami bersama-sama,
mulai hidup dengan Tuhan di surga yang mulia. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan selama kami diizinkan untuk hidup, selama kami diberikan kekuatan serta kesehatan. Kami mau memberikan diri kami untuk melayani Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Tolong kami Tuhan untuk juga tidak lebih senang menyoroti kejelekan saudara-saudara kami. Lebih baik Tuhan mengingatkan kami seperti firman bahwa kami juga harus mengoreksi diri kami, menyoroti kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami dapat berkata kepada saudara-saudara kami bahwa Engkau lebih baik dari saya, Engkau lebih penting dari saya. Ini mau membuktikan bagaimana kami mau bersama-sama untuk saling mengingatkan dan mengoreksi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mampukanlah kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan hidup kami, baik di tempat kami kerja, di tempat kami berdagang, di tempat kami berusaha, maupun di tempat kami bertetangga, hidup satu dengan yang lain. Kiranya biarkanlah orang melihat dan mengakui bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Marcel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Pak Marcel. Amin. Dan sekiranya biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan Pak Marcel ini boleh termaterai di dalam hati kita masing-masing, dan kita dapat memahami, mengerti, dan dapat melakukan di setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Ini kita saatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menenangkan hati kita dan kita mengangkat spiritual syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga sampai detik ini kami semua umat-Mu yang ada di GKK Boro dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.
Jikalau pada pagi ini ada yang masih sakit dan terbaring di rumah, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ataupun yang sedang sakit dan lagi duduk beribadah saat ini, Tuhan juga jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang pada hari ini belum bisa hadir beribadah minggu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya pada minggu yang akan datang bisa bersama-sama beribadah dan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan di dalam pelayanan Gereja Kristen Kala Kudus Boro ini, Tuhan. Pakailah kami untuk selalu saling mengingatkan Tuhan, agar kami bersama-sama bertumbuh dengan sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi ini ya Tuhan, di tengah-tengah ucapan syukur kami oleh karena kesehatan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing, oleh karena kami semua, anak, cucu, suami, istri, kakek nenek kami semua dalam keadaan sehat. Kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan yang kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak akan pernah dapat dan mampu menyelesaikan sendiri setiap persoalan yang ada ini, Tuhan. Kami butuh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kiranya Tuhan berkenan menyendengkan telinga mendengarkan seruan kami ini, Tuhan, dan mengambil setiap beban yang ada di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini juga sedang bergumul di dalam kehidupan, baik kehidupan pribadinya, keluarganya, pekerjaannya. Tuhan menolong, menopang setiap hamba-hamba-Mu ini, sehingga tetap berdiri teguh dan dapat melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani saat ini, Tuhan. Biarkanlah Tuhan, kami boleh mengambil apa yang menjadi bagian kami, Tuhan, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kami dan memberikan diri kami untuk melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Selanjutnya menjadi bagian Tuhan untuk boleh menolong kami semua dalam setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami juga menyerahkan anak-anak kami yang juga terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, dari anak bayi sampai di anak-anak yang sedang berkuliah saat ini. Tuhan, berkatilah anak-anak kami. Tolong kami orang tua untuk terus mengingatkan, untuk terus menasehati, untuk terus membimbing, untuk terus mengajarkan anak-anak kami di dalam kehidupan yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga kelak ketika mereka besar, nanti mereka mampu tetap berdiri teguh di tengah-tengah persoalan yang mereka akan hadapi di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tetap berpegang teguh pada iman percaya mereka. Sekalipun banyak tawaran-tawaran yang datang menghampiri mereka agar mereka menjual iman mereka, mereka tetap teguh pada pendirian yang telah diletakkan oleh orang tua, keluarga maupun rohaniawan, yaitu dasar firman Tuhan, dasar Yesus Kristus yang menjadi dasar yang pokok bagi iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pendidikan mereka. Tolonglah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bersekolah dengan baik, dengan benar. Mereka juga belajar dengan semangat untuk boleh meraih apa yang nantinya akan mereka cita-citakan. Tuhan, tolonglah anak-anak kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan bagi setiap rencana-rencana di dalam pelayanan yang ada di Gereja Kristen Kala Kudus Boro. Tuhan menolong dan memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya semua rencana maupun program yang sedang dijalankan ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan semuanya boleh menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk setiap alat-alat yang telah Tuhan berkati dan Tuhan menolong, melengkapi semua yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan kuduskan dan biarkanlah dipergunakannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Memberkati juga pengurus yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kerelaan hati untuk boleh bersama-sama membimbing, mengarahkan, mengingatkan setiap jemaat di dalam tugas-tugas dan pelayanannya masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan menolong, mampukan setiap pengurus yang ada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persiapan kami untuk menyambut Minggu Sengsara. Tuhan menolong, kiranya kami boleh mempersiapkan diri kami pribadi lepas pribadi untuk masuk di dalam refleksi Minggu Sengsara, di mana Kristus mulai ditangkap, dianiaya, disiksa, bahkan disalibkan di atas kayu salib, dan akhirnya bangkit di hari Paskah, menjadi hari kemenangan kami umat manusia yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga Paskah ataupun makna Minggu Sengsara di tahun ini boleh benar-benar menyadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami juga berdoa untuk setiap situasi kondisi di negara ini. Tuhan menolong. Tuhan, kami menyerahkan cuaca yang beberapa waktu ini sering hujan. Bahkan kemarin kami mendengar di NTT adanya longsor yang besar, Tuhan, sampai menutup jalan, akses jalan Atambua, Kupang, Timur, Kupang. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang terkena bencana, baik itu banjir, tanah longsor, ataupun gempa yang terus dialami dan dirasakan oleh saudara-saudara kami di wilayah Papua. Tuhan jaga, lindungilah mereka. Kami berdoa juga bagi keamanan, kenyamanan negeri ini. Tuhan, berkati TNI Polri yang dengan setia menjaga keamanan negeri ini. Berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden dalam memimpin hingga sampai di penghujung tahun 2023 untuk boleh diganti dengan Presiden, Wakil Presiden yang baru dalam pemilihan 2024. Tuhan Yesus menolong siapapun yang nanti menjadi pemimpin bangsa yang kami percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya dan pakai kami untuk juga memberikan suara sesuai dengan hati nurani kami yang luhur. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan gereja-Mu yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menolong biarlah gereja dapat menciptakan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Bahkan di wilayah Blitar, Tuhan kami menyerahkan, Tuhan menolong, memberkati setiap hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan baik sebagai ketua wilayah Pak Buyung dan juga seksi-seksi pelayanan, bidang pelayanan lainnya. Tuhan menolong, memberkati, sehingga kami juga boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk boleh memberitakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang kami jumpai. Tuhan tolonglah dan mampukanlah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Dengar dan sambut doa kami, dan setiap hal yang tidak sempat kami ucapkan Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga ke dalam tangan pengasih Tuhan. Kami percaya seturut dengan waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab semua doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan dan Juru Syafaat kami, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih kepada Bapak Pasya yang telah menyampaikan syafaat, kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Pasya. Amin. Ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi sebelumnya ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Untuk petugas kantong kolektor Ibu ini, untuk pengiring pujian Kinanti ing Gusti.
mengoreksi hati kami masing-masing. Kami boleh dapat meneliti, menilai hati kami masing-masing dan cara hidup kami masing-masing. Untuk kami boleh benar-benar dapat merendahkan hidup kami. Kami boleh dapat bertobat atas segala kesalahan-kesalahan dosa kami. Kami juga boleh rela berkorban pada semua orang yang ada di sekitar kami. Dan untuk kami boleh rela berkorban untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak Mansel dengan keluarganya melayani Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang boleh Tuhan Yesus percayakan untuk anak-Mu ini lakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Berkati tangan-tangan-Mu yang telah memberi dengan segenap hati kami, dengan tulus hati kami memberi dengan sukacita. Yesus berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, berkati setiap talenta-talenta anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini untuk dapat menjadikan pelebaran kerajaan di tempat ini, juga boleh dapat mendukung setiap program-program yang ada di gereja ini, mendukung setiap pelayanan-pelayanan di gereja-Mu ini, juga dapat mendukung setiap operasional yang ada di gereja-Mu ini. Berkati juga untuk anak Tuhan yang boleh mengelola setiap persembahan-persembahan ini, sehingga anak-Mu ini dapat mengelola dengan baik dan benar, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini Bapak, menuju ke rumah kami masing-masing. Berkati setiap kami yang berjalan kaki, kami yang berkendaraan, Tuhan Yesus pelihara kami, dan hantarkan kami ke rumah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Selanjutnya pun kami juga akan melaksanakan segala tugas pekerjaan aktivitas kami yang lain. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, buat berhasil apapun yang kami kerjakan, kami yang melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa, persembahan dan doa penutup kami pada pagi hari ini. Yang dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rita yang telah menaikkan doa penutup dan doa persembahan. Juga Ibu Bini yang telah mengerjakan kantong kita. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Biksu Puji Allah Bapa Putra, diteruskan doa berkat oleh hambanya dan bantuan jemaat oleh Ibu Anis. Pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, serta setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar, dan teruslah kita bersaksi di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu